Coba nanti bilang sama Rasulullah, Rasulullah, saya cinta kamu. Tapi kalau Habib Rizik saya nggak cinta. Coba ngomong gitu sama Rasulullah. Berani. Nah, di sini Pak Novel Al-Idrus teman-teman bertanya sekaligus nantang kayaknya. Berani tidak kalian mengatakan saya cinta kepada Rasulullah tapi tidak cinta kepada Habib Rizik Syihab? Lah kenapa harus takut ya? Kenapa harus takut? Nih dengar nih. Nih dengar. Demi Allah saya cinta kepada Rasulullah tapi saya benci kepada Rizik Syihab. Saya benci kepada Novel Al-Idrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Kalau kita bicara doktrin-doktrin Ba'alawi teman-teman, kemudian cerita-cerita khurafat mereka yang mereka anggap sebagai karamah, itu bisa kita katakan hampir di antara mereka semua itu pernah menyebarkan doktrin ya, menyebarkan cerita-cerita khurafat. Namun memang kita akui ada di antara mereka ini yang bisa kita katakan jagoannya lah ya, jagoannya dalam menyebarkan doktrin, menyebarkan cerita-cerita khurafat. Di antaranya yang tidak bisa kita pungkiri Bahar Smith, kemudian Abdul Qadir Ba'abud. Ini luar biasa ya, nama Abdul Qadir Ba'abud ini sudah berseliweran teman-teman ya kalau urusan cerita-cerita dongeng. Kemudian ya Pak Hasan Muhdor, dan yang tak ketinggalan juga si Ali Jindan. Dan yang satu lagi teman-teman yang luar biasa juga menurut saya adalah Pak Novel Al-Idrus. Nah, itu yang akan kita reaction videonya kali ini teman-teman, Pak Novel Al-Idrus. Beliau ini pernah mengatakan bangsa ini, Indonesia ini akan aman kalau anak cucunya, ya maksudnya adalah para habaib, maksudnya dia sendiri ya, tidak disakiti, tidak dikritik ya. Sampai-sampai beliau itu mengatakan ya, orang yang mengkritiknya para habaib dia mirip seperti iblis. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un teman-teman. Nah, di video kali ini teman-teman, beliau ini mengatakan kalau kamu mencintai Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kamu harus mencintai anak cucu keturunannya. Ya kalau Fatimah, kalau Hasan, Husain ya wajib kita cintai. Karena itu kan sudah ada stempel mereka menjadi ahli surga teman-teman. Nah, kalau para habib teman-teman, ya logikanya di mana? Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, harus mencintai Bahar Smith, harus mencintai Rizik Syihab, mencintai Abdul Qadir Ba'abud teman-teman. Sedangkan mereka ini ya nggak ada jaminan ya terhindar dari kesalahan. Dan ingat teman-teman, ini yang harus kalian ingat ya, rasa cinta, rasa benci itu sudah tertanam, itu merupakan fitrah yang sudah diberikan Allah Azza wa Jalla di setiap hati-hati manusia. Ya tergantung sekarang bagaimana kita menempatkannya sesuai pada tempatnya. Ya, Rasulullah mengatakan teman-teman, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa man'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa mencintai karena Allah, kemudian barang siapa yang membenci juga karena Allah, kemudian barang siapa yang memberi karena Allah ataupun tidak memberi karena Allah, maka faqad istakmalal iman. Maka imannya telah sempurna. Artinya kita membenci sesuatu jika memang pantas untuk dibenci teman-teman, semata-mata karena Allah Azza wa Jalla juga membenci hal tersebut, maka dikatakan oleh Rasulullah iman kita telah sempurna. Ya, kemaksiatan apakah dicintai oleh Allah? Tidak teman-teman ya. Apakah orang yang suka menyebarkan cerita-cerita bohong ya, yang tidak ada sumbernya di Al-Quran dan Sunnah, itu dicintai oleh Allah teman-teman? Tidak. Bahkan Allah murka. Maka itu pun yang kita lakukan, kita benci juga terhadap ya cerita-cerita tersebut, bukan benci terhadap jasadnya teman-teman. Kita simak videonya teman-teman ya. Kenapa Rasul mengatakan kita untuk mengajarkan anak-anak kita cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW? Bukti cinta seseorang kepada seseorang bukan sekedar mencintai dirinya, tapi juga mencintai keluarganya. Gak bisa saya bilang saya cinta Habib Ali, saya gak cinta anak, gak bisa. Baik, kalau antum anak cocok, apa itu bukan bisa, anak gak mau ikut juga, gak iso. Saya cinta Habib dulu, saya gak mau ikut, saya cinta kamu, tapi anak-anakmu gak iso. Cuma gak mau yang lain, enggak. Coba nanti bilang sama Rasulullah, Rasulullah, saya cinta kamu. Tapi kalau Habib Rizik saya nggak cinta. Coba ngomong gitu sama Rasulullah. Berani. Nah, di sini Pak Novel Al-Idrus teman-teman bertanya sekaligus nantang kayaknya. Berani tidak kalian mengatakan saya cinta kepada Rasulullah tapi tidak cinta kepada Habib Rizik Syihab?
Lah kenapa harus takut ya? Kenapa harus takut? Nih dengar nih. Nih dengar. Demi Allah, saya cinta kepada Rasulullah, tapi saya benci kepada Rizik Syihab. Saya benci kepada Novel Al-Idrus. Kalian tidak terjaga dari sifat salah dan dosa, teman-teman. Apalagi yang sudah tersebar di media, teman-teman ya. Doktrin-doktrin sesat mereka ketika menyampaikan cerita-cerita khurafat luar biasa, dusta atas nama Rasulullah, sedikit-dikit mengaku berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi, bahkan tak tanggung-tanggung mengaku berjumpa dalam kondisi terjaga setiap waktu. Itu dosa itu kemaksiatan. Ya apa iya kalian akan memaksa masyarakat, mendoktrin masyarakat agar tetap mencintai kalian? Jangan ya sebarkan doktrin-doktrin sesat seperti itu. Kita harus bantah yang seperti ini, teman-teman ya. Baik, kita lanjutkan. Berani ngomong begitu. Berani. Kata Rasulullah, "Ku tolak cintamu, aku lebih cinta cucuku daripada engkau." Nggak ada Rasulullah pernah Aku lebih mengatakan cinta begitu. cucuku daripada engkau. Kenapa saya ambil contoh Habib Rizik? Kenapa? Karena ini cucu yang dipermasalahkan. Betul kan ya? Kalau cucu yang seperti ini kan nggak dipermasalahkan beliau. Tapi Habib Rizik ini cucu yang dipermasalahkan. Ini umat Islam, kalau tidak cinta sama Habib Rizik, saya khawatirkan dihapus dari hati Nabi Muhammad SAW. Oh, kata Novel Al-Idrus, kalau kalian ini masyarakat Indonesia tidak cinta kepada Habib Rizik, benci kepada Habib Rizik, maka saya khawatir kalian dihapus dari hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya Allah, ini doktrin apa lagi teman-teman ya? Ini doktrin sesat ini teman-teman ya. Mana ada statement-statement seperti itu dari para ulama teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, pernyataan dari Novel Al-Idrus ini ya bukan hanya doktrin teman-teman ya, tapi ini ya upaya untuk ya membodohi umat tepatnya teman-teman ya. Ya ini doktrin dan tujuannya ya tidak lain, entah itu sadar atau tidak sadar teman-teman, masyarakat akan menjadi semakin bodoh, semakin mengkultuskan mereka teman-teman ya. Ya mau dia tukang maksiat, ya mau sedawir apapun, mau sehalu apapun teman-teman ya. Kalau orang sudah terdoktrin, kena dengan pernyataan Novel Al-Idrus ini teman-teman ya sudah habis teman-teman ya. Ingat ya, jangan samakan Rasulullah dengan keturunannya. Kalau kalian tanya apakah kita cinta kepada Fatimah, kepada Husain, Hasan, kemudian Imam Mahdi, yang jelas itu adalah keturunan Rasulullah yang sah sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri teman-teman, wajib. Itu wajib kita cintai teman-teman. Tapi ini orang-orang yang mengaku ini ya terbukti juga belum teman-teman. Kemudian kalau kita timbang dari segi ceramah-ceramah mereka yang banyak menyesatkan umat teman-teman, dari mana logikanya kami wajib mencintai kalian? Ya, apalagi disebutkan contohnya Pak Rizik Syihab teman-teman. Dan ingat sekali lagi, rasa cinta, rasa benci itu sudah secara otomatis menjadi fitrah manusia yang sudah Allah Azza wa Jalla tanamkan dalam hati setiap manusia. Tinggal bagaimana menempatkannya teman-teman ya. Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa ata lillahi wa man'a lillah faqad istakmalal iman, kata Rasulullah. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan barang siapa yang membenci pula karena Allah, dan barang siapa tidak memberi atau barang siapa yang memberi karena Allah Azza wa Jalla faqad istakmalal iman, maka ketahuilah imannya telah sempurna. Artinya teman-teman ya, kesimpulannya rasa cinta, rasa benci teman-teman itu sudah tertanam, sudah menjadi fitrah manusia, tinggal bagaimana menempatkannya teman-teman ya. Hati-hati sekali lagi, ini doktrin yang disampaikan oleh Pak Novel Al-Idrus ini. Taib, mungkin itu mesti kita share-share teman-teman, semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.